Assalamualaikum teman-teman. Nah, bertemu lagi dengan Bunda Lida hari ini. Kita masuk di semester 2 ya. Awal semester 2 ini kita mau belajar tentang air, udara, dan api, berkah untuk kehidupan ciptaan Allah. Nah, kita kenal satu-satu ya. Baik, hari ini kita mau mengenal tentang air. Wah, teman-teman tentunya sudah tahu dengan air, bahkan suka bermain dengan air. Nah, air ini adalah zat ciptaan Allah, sumber utama untuk kehidupan kita di muka bumi. Nah, teman-teman tahu sumber-sumber air itu berasal dari mana saja ya? Ya, air itu ada yang berasal dari air laut, ada yang berasal dari air sungai, ada yang berasal dari air hujan, dan air sumur. Nah, air laut, ya air laut itu air yang berasal dari laut. Nah, kalau air sungai adalah air yang berasal dari sungai. Ya, air hujan. Nah, kalau air hujan itu sumber air yang berasal dari hujan, yaitu air yang turun dari langit ke bumi. Nah, kalau air sumur ini dibikin oleh manusia, digali dari tanah hingga keluar mata air. Ya, sumur dibikin oleh manusia, tetapi air adalah ciptaan Allah. Air sangat dibutuhkan oleh seluruh makhluk hidup ciptaan Allah. Nah, untuk manusia, untuk hewan, dan untuk tumbuh-tumbuhan. Wah, kalau untuk kita, manfaat air itu apa ya? Banyak sekali manfaatnya. Untuk minum, untuk berwudu, untuk memasak, untuk mandi, untuk mencuci, untuk membersihkan kotoran yang ada di sekitar rumah. Nah, terus air juga bisa digunakan untuk keperluan industri, kemudian lagi untuk pertanian. Oh iya, air juga bisa digunakan untuk memadamkan kebakaran. Air untuk hewan. Yang pertama, air digunakan hewan untuk minum. Nah, yang kedua, air sebagai tempat tinggal hewan air seperti ikan, kura-kura, kemudian buaya. Nah, semua jenis hewan yang hidupnya di air. Selain itu, air juga dipakai hewan untuk membersihkan tubuhnya dari kotoran-kotoran yang melekat pada tubuhnya. Manfaat air untuk tumbuh-tumbuhan. Air biasanya kita gunakan untuk menyiram tanaman agar tanaman yang kita miliki dapat tumbuh subur, segar, dan tidak kekeringan. Selain itu, air juga dapat membantu proses fotosintesis tanaman. Nah, fotosintesis itu apa ya? Fotosintesis itu proses pembentukan makanan oleh tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. Nah, nanti teman-teman akan belajar lebih luas lagi tentang fotosintesis itu di pendidikan sekolah yang lebih tinggi. Nah,
Sekarang teman-teman sudah tahu ya, banyak sekali manfaat air untuk kehidupan kita. Jadi, kita tidak boleh buang-buang air, gunakan air seperlunya. Dan yang paling penting juga, harus menjaga dan merawat kebersihan air. Tidak boleh buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya. Assalamualaikum teman-teman. Nah, hari ini hari Kamis tanggal 14 Januari tahun 2021, kita masuk ke Sentra Sains ya. Hari ini kita mau mengenal tentang terjadinya banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran, banjir. Nah, banjir adalah bencana alam yang terjadi karena air yang mengalir datang secara berlebihan sehingga merendam daratan. Mengapa di negara kita bisa banjir? Di Indonesia memiliki lebih dari 5.500 sungai induk. Banjarmasin adalah kota 1.000 sungai. Tetapi karena perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab, seperti buang sampah sembarangan, menebang pohon secara liar, mendirikan bangunan di sekitar sungai, menyebabkan sungai menjadi sempit dan berkurangnya daerah resapan air. Selain itu, banjir juga disebabkan karena turunnya hujan terus-menerus dengan deras. Nah, seperti yang kita alami sekarang. Beberapa daerah di Banjarmasin mengalami banjir. Rumah, kendaraan, semuanya terendam banjir. Banjir yang terjadi dapat menimbulkan erosi, rusaknya bangunan, dan bisa menyebabkan longsor. Selain itu, binatang dan sampah yang terseret oleh banjir akan mendatangkan penyakit seperti diare, gatal-gatal, dan lain sebagainya. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu ya penyebab banjir dan dampak yang ditimbulkannya. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, air banyak sekali manfaatnya. Tetapi jika jumlah air itu berlebihan, maka akan mendatangkan bahaya, seperti banjir. Nah, banjir, tanah longsor, gempa bumi adalah contoh beberapa bencana alam, gejala alam yang sudah merupakan ketentuan dan ketetapan oleh Allah, qada dan qadar. Sebagai umat Islam, kita harus meyakini bahwa setiap bencana atau musibah yang terjadi adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus selalu bersabar, berdoa, ridho dan ikhlas. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum teman-teman. Nah, hari ini kita akan mengenal tentang udara. Udara sangat dibutuhkan sekali oleh seluruh makhluk hidup yang ada di dunia. Udara diciptakan oleh Allah untuk kita makhluk hidup. Teman-teman, pernah melihat udara? Wah, udara itu tidak bisa kita lihat, tapi udara itu hanya bisa kita rasakan. Kita bisa merasakan udara melalui angin. Angin adalah udara yang bergerak. Kita bisa merasakan sejuknya angin melalui benda-benda, seperti kipas angin, AC, dan kincir angin. Nah, baik. Sekarang kita kenal udara ya.
Nah, udara itu adalah campuran gas yang terdapat pada permukaan bumi. Ada gas helium, nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida. Oksigen itu sangat diperlukan sekali oleh kita manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Sekarang kita kenal ciri-ciri udara yang bersih ya. Ciri-ciri udara: tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan terasa segar dan sejuk. Manfaat udara bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang pertama, untuk bernafas. Manusia dan hewan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang kedua, udara yang bergerak dapat mengeringkan pakaian. Ketiga, dapat menggerakkan kapal, menggerakkan kincir angin, mengisi udara dalam ban, mengisi udara di dalam balon, dapat menerbangkan kertas, menerbangkan layang-layang, serta udara dapat menghantarkan bunyi suara, bunyi radio, bunyi lonceng, dan lain-lain. Selain itu, udara juga bermanfaat untuk tumbuh-tumbuhan. Yang pertama, udara membantu proses penyerbukan pada tanaman sehingga terjadi pembuahan. Udara juga membantu tanaman dalam membuat makanan melalui proses fotosintesis. Selanjutnya, manfaat udara untuk hewan. Yang pertama, untuk bernapas. Yang kedua, untuk membantu burung agar bisa terbang. Selain itu, udara juga dapat melindungi bumi agar tidak tertabrak benda-benda asing di luar angkasa. Lapisan udara ozon melindungi bumi agar tidak terpapar langsung sinar matahari dan sinar ultraviolet yang dapat merugikan makhluk hidup. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu ya, banyak sekali manfaat udara untuk kita makhluk hidup. Jadi, udara yang kita hirup itu harus bersih agar kita tetap sehat. Pencemaran atau polusi udara. Udara yang sehat adalah udara yang bersih, tidak berasa, tidak berwarna, tidak berbau, dan terasa sejuk jika kita hirup. Tetapi Bunda sedih, udara kita sekarang sudah mulai tercemar. Ada beberapa hal yang dapat mencemari udara kita. Misalnya, asap pembakaran sampah, asap rokok, asap pabrik, asap kebakaran hutan, dan asap kendaraan bermotor. Karena asap-asap tersebut, udara yang kita hirup tidak lagi bersih, bahkan menjadi kotor. Udara yang kotor dapat mengganggu kesehatan kita, di antaranya infeksi saluran pernafasan, asma, radang paru-paru, bahkan serangan jantung. Oleh sebab itu, gunakan selalu masker pelindung untuk menjaga kesehatan kita. Jika udara sudah tercemar, yang harus kita lakukan menanam tumbuh-tumbuhan. Semakin banyak pohon yang kita tanam, maka udara akan semakin sejuk. Yang kedua, menyervis kendaraan bermotor secara rutin. Yang ketiga, kurangi penggunaan bahan
sama-sama kita jaga bumi kita ini. Entrepreneur menjadi pengusaha yang sukses. Nah, teman-teman sudah mengenal ya manfaat air, udara, api, serta tanaman-tanaman sayuran yang sangat bermanfaat sekali untuk kita. Nah, dari manfaat-manfaat tersebut, kita bisa mencari peluang untuk menjadi pengusaha yang sukses. Misalnya, menjadi pengusaha air minum, pengusaha layang-layang, pengusaha atau agen gas. Nah, kemudian teman-teman juga bisa menjadi pengusaha sayur-sayuran, tanaman hias, pengusaha makanan pokok seperti agen beras. Wah, apapun cita-cita teman-teman, selalu tetap belajar dan berusaha, dan jangan lupa rajin sholat 5 waktu, sholat duha, dan perbanyak sedekah. Mudah-mudahan apa yang teman-teman citakan akan tercapai. Amin. Nah, teman-teman mau jadi pengusaha apa?